Halo guys, kembali lagi bersama kami di CDC pada section Indonesian History. Jadi guys, kita sudah pernah menceritakan tentang masa kolonialisme Portugis beserta perlawanan-perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara terhadap Portugis. Kali ini, kita akan menceritakan tentang masa kolonialisme Spanyol di Nusantara. Tetapi, walaupun Spanyol sempat menginjakkan kakinya di Nusantara, mereka tidak sempat menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mereka hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Kok bisa ya guys? Hal ini dikarenakan adanya Perjanjian Tordesillas dan Perjanjian Saragossa. Apa itu Perjanjian Tordesillas dan Perjanjian Saragossa ini? Apa isi dari perjanjian-perjanjian tersebut? Serta apa sih latar belakangnya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Perjanjian Tordesillas adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494 di kota Tordesillas, Spanyol. Perjanjian Tordesillas merupakan sebuah kesepakatan antara Portugis dan Spanyol yang membagi dunia menjadi dua bagian hanya untuk mereka berdua. Pada abad 15 hingga abad 16, perdagangan di Eropa didominasi oleh Portugis dan Spanyol. Mereka saling bersaing. Mereka jugalah bangsa pertama yang menaklukkan dunia dengan cara menjelajahi dunia. Pada akhir abad 15, Spanyol mengirim Christopher Columbus dan berhasil menemukan benua Amerika. Pada tahun 1493, Ferdinand dan Isabella yang merupakan pemimpin kerajaan Spanyol meminta Paus untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas benua Amerika dan juga meminta agar Portugis dan saingan mereka yang lain dilarang ikut ambil bagian dari benua baru ini. Untuk mengakomodasi permintaan dari pemimpin kerajaan Spanyol dan Christopher Columbus, pada tahun 1493, Paus Alexander ke-6 yang merupakan keturunan Spanyol membagi dunia menjadi dua dengan cara menarik garis lurus dari kutub utara ke kutub selatan. Garis lurus ini disebut garis demarkasi. Di wilayah sisi barat dari garis demarkasi, di perjanjian tersebut menjadi milik Spanyol. Wilayah di sisi timur dari garis demarkasi di perjanjian tersebut menjadi milik Portugis. Spanyol maupun Portugis dilarang untuk saling menyerang. Tetapi Raja Portugis John kedua tidak puas dengan perjanjian ini karena garis demarkasi yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan ini dimulai dari sekitar 100 liga dari barat Kepulauan Tanjung Verde, di mana 100 liga itu setara dengan 320 mil. Dikarenakan posisi garis demarkasi ini, wilayah Portugis pun menjadi terbatas dan hanya mendapatkan sedikit wilayah Afrika. Ruang gerak Portugis di laut pun juga sangat terbatas. Pada masa itu, benua Asia belum ditemukan oleh bangsa Eropa. Pada tanggal 7 Juni 1494, perwakilan dari Spanyol dan Portugis pun bertemu di Tordesillas. Garis demarkasi yang digambar Paus pun digeser sekitar 370 liga dari barat Kepulauan Tanjung Verde, di mana 370 liga itu setara dengan 1185 mil. Perubahan ini baru disetujui oleh Paus Julius II pada tahun 1506. Dikarenakan adanya perjanjian Tordesillas, Brazil pun dikuasai oleh Portugis selama hampir 300 tahun. Portugis juga berlayar ke timur, mengintari pantai barat Afrika. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mengintari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia.
Pada tahun 1497, Vasco da Gama tiba di India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka dan mulai masuk ke Nusantara. Dikarenakan adanya perjanjian Tordesillas, Spanyol pun berlayar ke timur, tepatnya ke Amerika. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan atau Fernando de Magalhães bersama dengan Kapten Juan Sebastian Elcano berlayar menyusuri Amerika dan menemukan selat yang jalurnya mengarah ke Samudra Pasifik. Selat tersebut pun diberi nama Selat Magellan. Pada tahun 1521, armada Magellan pun tiba ke kepulauan yang sekarang disebut sebagai Filipina. Pada tanggal 27 April 1521, Magellan pun terbunuh dikarenakan adanya konflik yang terjadi dengan penduduk setempat di Filipina. Juan Sebastian Elcano pun membawa armadanya melarikan diri ke arah selatan dan tiba di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1521, armada Spanyol yang di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano tiba di Kepulauan Maluku dan disambut baik oleh Kerajaan Tidore. Di kala itu, Kerajaan Tidore sedang dalam masa konflik dengan Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Ternate juga sedang bersekutu dengan Portugis. Di sisi lain, Portugis juga menganggap Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangan yang sedang diterapkan oleh Portugis. Spanyol pun dianggap telah melanggar perjanjian Tordesillas dikarenakan Maluku telah dianggap menjadi wilayah kekuasaan Portugis. Akan tetapi Spanyol tetap bersikeras bahwa Maluku merupakan wilayah bagian dari kekuasaannya. Sehingga hal ini pun menyebabkan pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Pertempuran antara Spanyol dan Portugis pun dihentikan dengan adanya perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Perjanjian Saragossa atau Zaragoza adalah perjanjian perdamaian antara Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di kota Zaragoza, Spanyol. Perjanjian Saragossa merupakan sebuah perjanjian perdamaian antara Spanyol dan Portugis untuk menyelesaikan masalah tentang kekuasaan atas Kepulauan Maluku serta penetapan batas akhir untuk wilayah kekuasaan Spanyol dan Portugis. Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa sama dengan isi perjanjian Tordesillas. Hanya saja, kali ini ditetapkan batas akhir untuk wilayah Spanyol dan Portugis, yaitu wilayah dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol. Wilayah dari Brazil ke arah timur hingga Kepulauan Maluku menjadi milik Portugis. Dikarenakan perjanjian Saragossa telah ditandatangani oleh pihak Spanyol dan Portugis, Spanyol pun harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali memfokuskan diri di Kepulauan Filipina. Sedangkan Portugis tetap diperkenankan tinggal di Kepulauan Maluku dan melanjutkan aktivitasnya, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi itulah guys video kita kali ini. Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah. Tolong beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya di playlist kita juga. Yang terakhir, klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Klik juga tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye bye.